الشفاعة لكل أول من الأول والتام يا رب بيلا يا أكرم الحكمة لمن الوجب سواك عند أولو العدس الأميم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليك. Untuk itu pada guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Dr. Imam Badur Rahman Yasi Falyatafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. Al-Muqarrabun wal Muhtaramun, para guru, para muallimin, para sesepuh, para orang tua, para bapak, para ibu dan seluruh jamaah pengajian Masjid Al-Muttaqin Cikarang. Ya, mudah-mudahan kita semua duduknya kita di tempat ini mudah-mudahan mendapat limpahan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya law anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyiatillah. Kalaulah sekiranya kami turunkan Al-Quran
ya, kepada sebuah gunung, ya, niscaya kamu akan melihatnya ya tunduk ya dan terpecah belah disebabkan min khasyatillah, takutnya kepada Allah Subhanahu ya wa ta'ala. Kemudian dalam ayat yang lain surah Fatir, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Ya, hanya saja yang takut kepada Allah ya dari hambanya adalah ya para ulama. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ya, banyak nanti baik itu ayat maupun hadis yang menunjukkan tentang ya takut ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tetapi yang perlu diingat bahwa ya takut di sini maknanya bukan pengecut, ya. Ya, karena kalau dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, bisa saja orang yang takut ya adalah orang yang pengecut. Tetapi dalam konteks ini seorang ulama takut kepada Allah, kemudian makhluk-makhluk Allah pun juga takut kepadanya, seperti halnya gunung. Takut di sini maknanya adalah al-ijlal atau al-azm, ya, di mana maknanya adalah mengagungkan, membesarkan atau menghormati sebagai bentuk penghormatan hamba kepada makhluk kepada Allah Subhanahu ya wa ta'ala. Sehingga para jamaah sekalian, ya, di antara makhluk Allah yang mereka takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah para ulama. Al-ulama warathatul anbiya, dan ulama ini adalah ahli warisnya Nabi, ya. Sehingga para jamaah sekalian, ya, takut ini dalam pengertian agama menjadi sesuatu yang penting, karena dengan sebab takutlah ya muncullah sifat al-ijlal, penghormatan, dan juga at-ta'zim, ya, mengagungkan ya daripada Allah Subhanahu ya wa ta'ala. Dan ini kita berada di bulan Rabiul Awal. Tentunya kita juga diingatkan dengan ya peristiwa penting, yaitu wafatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disunnahkan untuk ya kita itu an-nafraha, bahwa kita bergembira. Ya, dengan sebab apa? Dengan sebab ya lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga diingatkan bahwa Nabi wafat di hari dan tanggal yang sama, ya. Jadi Nabi lahir di hari Senin, wafat pun di hari Senin. Nabi lahir di tanggal 12 Rabiul Awal, wafat pun Nabi di tanggal 12 Rabiul Awal, biikhtilafi riwayat, dengan perbedaan ya riwayat. Ini juga para jamaah sekalian mengingatkan kepada kita bahwa guru kita Al-Maghfurullah Ayahanda Abu Ya Kiai Haji Nurul Anwar di bulan Rabiul Awal, bahwa guru kita Abu Ya pun wafat, ya. Abu Ya apa? Ya, Abu Ya wafat.
Ya. Sehingga para jamaah sekalian ini mengingatkan kepada kita, ya kalaulah Nabi wafat, ya, kemudian sahabat wafat, ya, guru-guru kita wafat, orang tua kita wafat, maka kita pun juga akan menyusul mereka. Akan menyusul Akan menyusul mereka. Oleh karena itu yang menjadi penting adalah bagaimana selama kita hidup di dunia, mari kita isi ya dengan amalan-amalan soleh, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan nantinya ya ketika kita ya berada di alam kubur serta dibangkitkan di alam akhirat, ya membawa bekal yang banyak ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah taala fi ayatin ukhra, wa yakhiruna, dan mereka menyungkur ya, bersujud lil adqani, bagi janggut, ya bekuna, sambil menangis, ya, wa yaziduhum khusyu'a, dan bertambah kepada mereka itu khusyu'a, ya khusyuk, ya. Jadi selama kita hidup di dunia, para jamaah sekalian, perbanyaklah sujud, perbanyaklah sujud, perbanyaklah engkau sujud, karena sujud ini menjadi simbol ya bagi hamba bahwa dirinya ini rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, orang kalau sudah sampai sujud, kepalanya ya berada di bawah, sedangkan kepala ini simbol kehormatan seseorang, ya. Kemudian ketika dia sujud, posisi kepala ada di mana? Kepala ada di lantai. Maka saat itulah apa yang mau dibanggakan, kan begitu. Ya, kepala saja sudah berada di mana? Ya, di lantai, ya. Nah, ini menandakan ya bahwa kita ini adalah makhluk yang hina, ya makhluk yang tak berdaya, ya, kecuali semua yang kita lakukan biiznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka orang-orang yang beriman bertambah kekhusyuan mereka, ya. Mereka ya khusyuk dalam apa? Dalam ibadah. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan, bagaimana caranya kita untuk apa? Untuk khusyuk. Yang pertama, bahwa hati seseorang, hati kita hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya apapun yang kita lakukan dalam niat kita selalu ya lillahi ta'ala, ya. Kita puasa lillahi ta'ala, kita sholat lillahi ya ta'ala. Bahkan para jamaah sekalian, Al-Imam An-Nawawi menjelaskan ya bahwa salah satu ciri orang yang khusyuk itu ya ketika ia beribadah, ia mudah menangis. Ia mudah apa? Ya, mudah menangis. Ya, jadi kalau ada orang yang ibadah kemudian ia menangis, ya itu bukan merupakan sebuah aib, bukan cengeng banget loh, bukan, ya, tapi memang ya justru itulah anjurannya. Artinya orang yang menangis ini menandakan bahwa dirinya lemah, kan begitu. Dirinya apa? Ya dirinya lemah, terutama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada yang bertanya, Pak Ustadz, saya dalam sholat enggak pernah bisa nangis, bagaimana ini? Ya, apalagi yang urusannya banyak, kan begitu. Lagi sholat ingat apa? Ya, ingat kerjaan, ingat anak, ya, ingat rumah, macam-macam. Ya, tetap ketika kita beribadah,
di antaranya kita sholat, kita dianjurkan berusaha untuk untuk menangis. Ya. Makanya para jamaah sekalian, pentingnya kita sholat khusyuk. Sholat apa? Ya, sholat khusyuk. Ya, nah kalaulah umpamanya sudah berusaha semaksimal mungkin, ya kemudian masih tidak bisa menangis juga, maka kata Al-Imam An-Nawawi, dianjurkan engkau pura-pura menangis, ya. Wa yustahabbu ya al-buka, disunnahkan engkau untuk menangis. Wattabaki, kalaupun enggak bisa menangis, engkau disunahkan untuk apa? Pura-pura menangis dah. Ya, pura-pura menangis. Kita berusaha bagaimana menampakkan muka yang apa? Ya, muka yang sedih, berusaha ya, meskipun tidak keluar air apa? Ya, air mata. Kemudian para jamaah sekalian, kalau yang pertama ciri-ciri orang yang khusyuk itu adalah dia menangis. Bagi yang tidak bisa menangis, dianjurkan untuk berpura-pura menangis. Kemudian yang kedua, orang yang khusyuk dalam sholatnya pastilah ia melaksanakan seluruh rukun-rukun ibadah. Ya, kalau dia sholat, maka rukun-rukun apa? Sholat muftatahatun bit takbiri, diawali dengan takbir, wa muhtatamatun bit taslimi, dan diakhiri dengan apa? Iya, dengan salam. Jadi orang yang khusyuk adalah orang yang melaksanakan seluruh rangkaian rukun. Ya, kalau dia wudu, ya berarti semua rangkaian wudu dikerjakan. Kalau dia sholat, seluruh rangkaian apa? Ya, rangkaian sholat ya dia kerjakan. Dan kemudian orang yang khusyuk tidak menambah perbuatan-perbuatan yang di luar ibadah tersebut. Ya, umpamanya lagi wudu, dia main air, ya, anak kecil ya lagi wudu kemudian main cipratan air, ya. Orang lagi sholat kemudian ada kancing, umpamanya kancing suka dimainin, atau dia punya cincinnya dilus-lus aja gitu ya. Nah ini merusak daripada kekhusyuan. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah tomakninah. Makanya tomakninah ini dimasukkan oleh ulama terutama dalam sholat. Tomakninah sekurang-kurangnya engkau membaca subhanallah. Tapi tomakninah tomakninah. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW, wa an ibni Mas'udin, dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga meridai oleh Allah daripadanya, qala, berkata ia, qala li an-nabi SAW, berkata kepadaku oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iqra alayya al-Qur'ana, bacakan olehmu kepadaku Al-Quran, akan Al-Quran. Nah, Nabi minta dibacain Al-Quran oleh Ibnu Mas'ud, ya. Qultu, kemudian aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aqra'u alaika, ini benar nih aku membacakan Al-Quran alaika, atasmu, wa alaika unzila, sedangkan atasmu Al-Quran ini unzila, diturunkan. Jadi Ibnu Mas'ud ini heran, kenapa kok Rasul minta Ibnu Mas'ud untuk membacakan Membacakan Al-Quran.
Padahal Al-Quran itu sendiri diturunkannya kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bahasa lainnya, wahai Rasul, sepantasnya aku yang mendengarkan engkau membaca Al-Quran. Masa aku yang baca Al-Quran? Ya, karena Al-Quran ini diturunkan ya kepadamu, bukan diturunkan kepadaku. Nah, itu bahasa lain daripada ya Ibnu Mas'ud. Qala, kemudian Nabi menjawab, inni uhibbu, sesungguhnya aku menyukai, an asma'ahu min ghairi, ya, bahwa aku mendengarnya, min ghairi, bacaan Al-Quran dari selainku, dari selainku. Nah, ini juga jadi pertanyaan begini, ada apa Nabi meminta Ibnu Mas'ud yang membaca? Dan ternyata para jamaah sekalian, Ibnu Mas'ud ini adalah sahabat Nabi yang dianugerahkan oleh Allah memiliki suara yang merdu, ya, memiliki suara yang merdu. Ya, makanya kenapa kita dalam kegiatan-kegiatan ya maulid kah atau yang lainnya ya, kemudian ada orang yang membaca Al-Quran dan pilihlah ya orang yang suaranya apa? Suaranya merdu, suaranya merdu. Nah, kemudian kita ingat dengan Bilal, sahabat Nabi Bilal yang Nabi tunjuk untuk menjadi muadzin. Nah, kemudian jadi pertanyaan juga, kenapa Bilal? Kenapa enggak Ibnu Mas'ud? Atau kebalikannya, kenapa bukan Bilal yang membacakan Al-Quran tapi Ibnu Mas'ud, tetapi kenapa yang jadi muadzin justru Bilal? Ternyata para jamaah sekalian, ditunjuknya Bilal ya memiliki keutamaan di antara sahabat yang lain. Bilal memiliki suara yang apa? Lebih kuat, lebih keras, lebih jauh didengar. Ya, karena pada saat itu ya mereka yang azan itu kudu naik ke tempat yang tinggi. Nah, jadi para sahabat ya, terutama Bilal dulu kalau ingin azan ya kemudian mencari tempat yang apa? Tempat yang tinggi, kemudian azanlah Bilal. Nah, Bilal memiliki suara yang lebih kuat, lebih keras ya, sehingga jangkauannya lebih apa? Lebih jauh begitu. Nah, sekarang kalau orang yang muazin apakah harus seperti Bilal? Tidak ya, sekarang sudah terbantu dengan apa? Pengeras suara. Tetapi yang pasti adalah pilihlah muazin yang suaranya apa? Yang suaranya merdu begitu. Ya, nah, makanya kita Pak berangkat haji, berangkat umroh, apa sih yang membuat kita itu kepengen sholat? Di antaranya muazzinnya merdu, imamnya juga apa? Merdu, kan begitu. Jadi bawaannya pengen apa? Pengen sholat, pengen ikut jamaah dari awal, ingin menyimak bacaan imam dari apa? Dari awal. Kenapa? Karena yang bacanya apa? Yang bacanya merdu ya. Nah, pastinya mereka yang punya suara yang merdu diiringi dengan bacaan Al-Quran yang benar. Suaranya enak ya, tapi tidak sesuai dengan tajwidnya, akan menjadi nggak enak gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, makanya terutama yang anak-anak muda yang suaranya bagus, nah ini kudu apa? Kudu rajin ke masjid begitu. Jangan yang aki-aki mulu, yang aki-aki ya kepengen kagak azan, ya kagak ada yang azan, pengen azan tapi sudah apa? Sudah tua. Kenapa? Yang anak mudanya kagak pernah apa?
nggak pada nongol ya. Jadi yang anak muda yang suaranya bagus ke masjid ya, kemudian untuk jadi apa ya, muazzin. Faqaratu alaihi surata An-Nisa, maka kemudian Ibnu Mas'ud membaca surah An-Nisa, hatta jitu ila hadhil ayat, sampailah kepada ayat ini. Fa kaifa idza ji'na, maka bagaimana ya ketika kami mendatangkan min kulli ummatin, dari setiap umat, bisyahidin, dengan seorang saksi, artinya seorang rasul ya. Artinya setiap umat ini punya rasul, masing-masing umat punya apa, punya rasul. Tetapi sepaling-paling mulia umat adalah umatnya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antaranya ini ada dalam riwayat kemudian menyatakan, Nabi menyatakan kepada Allah bahwa kami umat Nabi Muhammad ini umurnya pendek. Ya Allah, Engkau tidak adil. Yang dengan sebab itulah kemudian ya, ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Ya, malam apa? Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Ya, malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 apa? 1000 bulan. Tuh kalau dihitung-hitung 1000 bulan itu 83 tahun lebih. Ya, kurang lebih 83 tahun dah. Nah, orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar sama dengan ia beribadah selama 83 tahun. Ya, ini dalam satu Lailatul Qadar. Bagaimana kalau ia mendapatkannya 10? Berarti 830, kan begitu. Bagaimana kalau ia mendapatkannya 20 tahun? 20 kali mendapatkan Lailatul Qadar, maka ia telah mendapatkan ya 1600 berapa tuh? 60 ya, kurang lebih 1660. Berarti kan sudah mengalahkan ya umur daripada nabi atau umat-umat selain nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau usia kita sampai 60, 50 tahun dapat apa? Lailatul Qadar berapa? Ya, banyak yang sudah apa? Didapat. Ya. Wajib nabika, dan kami mendatangkan kepadamu ya Muhammad ada haula'i syahidan, atas mereka ya, syahidan sebagai saksi ya, sebagai apa? Ya, saksi sebagai rasul atas umatmu. Ya, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, kemudian ketika Ibnu Mas'ud membaca ayat ini, wajib Nabi ka ala haula'i syahida, kemudian Nabi berkata hasbukal an. Dah cukup ya. Nabi bilang apa? Cukup, udah. Kenapa kok Nabi bilang cukup? Faltafattu ilaihi, aku pun menoleh. Kok kenapa Nabi ngeberhentiin? Aku lagi apa? Lagi baca. Aku pun menoleh. Fa idza ainahu tadrifan, maka pada saat itu kedua matanya Nabi ya tadrifan, sudah berlinang air mata ya. Artinya ya, Nabi mendengar orang yang membaca Al-Qur'an, tersentuh hatinya, menjadi apa? Menjadi menangis ya. Nah, begitu juga kita ya, kita mendengar azan, mendengar salawatan, mendengar bacaan ayat-ayat Al-Qur'an ya, dianjurkan kita untuk menangis. Kalau nggak bisa menangis, wattabaki, minimal berusaha untuk apa? Ya, untuk menangis. Wa an Anasin radhiyallahu anhu, dan dari ya, sahabat Nabi Anas, semoga meridhai oleh Allah ya daripadanya, khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Nabi pada saat itu berkhutbah. Ya khutbatan akan khutbah ma sami'tu mithlaha qattu. Yang aku sama sekali belum pernah ya dengar ya tentang isi khutbah ini. Ya. Faqala lau ta'a, maka kemudian Nabi berkata dalam khutbahnya, lau ta'lamuna, andaikan engkau mengetahui ma a'lamu, apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalila, niscaya kalian akan tertawa sedikit, wala bakaitum katsira, ya, dan engkau akan banyak menangis. Ya, qala kemudian ya ia berkata faghatta, menutup ashabu Rasulullah SAW, oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW, wujuhahum, akan wajah-wajah mereka, lahum khaninun, dan pada saat itu sahabat terisak-isak. Muttafaqun alaih. Nah, jadi hebatnya sahabat nih ya. Sahabat itu kalau melihat Nabi murung, sahabat ikut. Meskipun itu Sayyidina Umar bin Khattab yang wataknya keras, tapi kalau Nabi nangis, sahabat yang lain nggak pakai nanya, nangis udah ya. Nah, nangis ya. Kalau kita kan kadang kita nanya dulu, lu kenapa sih begitu, tanya dulu, tanya ya. Ya, kalau para sahabat ya, jangankan bertanya, melihat Nabi nangis aja sahabat pun bisa ikut menangis. Nah, ketika pada saat itu Nabi menyampaikan khutbah ini, Nabi mengatakan lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran, langsung sahabat menundukkan kepalanya, langsung nangis ya. Berarti enteng banget ya. Dulu waktu pergi umroh Pak, ini cerita dari ibu saya ya, ibu kebetulan jamaah perempuan. Nah, jamaah perempuan kalau nggak salah orang Turki, kalau nggak salah cerita ibu saya orang Turki. Jadi orang Turki itu minta bacain Al-Quran sama ibu saya. Dia sendiri juga nggak bisa bahasa Arab, bisanya bahasa Turki gitu ya. Nah, pokoknya bahasa isyarat minta bacain. Ya, kemudian sama ibu saya dibacain tuh, bacain aku berapa, dia nangis Pak, dia ya dia nangis gitu. Nah, ya, makanya para jamaah sekalian, penting kita mencari tempat-tempat untuk membuat hati kita ingat kepada Allah. Nah, saya kasih contoh. Kenapa sih kita dianjurkan untuk ziarah ke kubur? Nah, apakah tujuan kita untuk mendoakan mayit? Tidak. Sebab mendoakan almarhum, almarhumah dimanapun bisa. Saat ini kita doain almarhum, bisa nggak? Bisa. Tetapi tujuan engkau datang menziarahi makam-makam tidak lain adalah agar engkau ingat dengan zikrul maut, ingat dengan kematian. Ya, kenapa kemudian kita dianjurkan untuk takziah? Dalam rangka agar engkau ingat dengan dengan kematian, kan begitu. Orang yang ingat dengan kematian, ya hidupnya akan ya akan berpikir, ya jangan-jangan saya banyak dosa, apa yang saya lakukan, kan begitu. Harta tidak kita bawa. Lah orang yang nggak pernah ziarah, ya datang ke majelis ilmu juga enggak, itu biasanya hatinya keras. Akhirnya dia tidak ingat dengan kematian, kemudian yang dia kejar adalah dunia. Yang dia kejar adalah adalah dunia. Padahal hidup kita di dunia ini bersifat sementara, yang kita gunakan untuk mencari bekal untuk kehidupan selanjutnya, ya terutama nanti di mana di akhirat ya. Jadi begitu.
Ya kita datang ke tempat ini, kita dengerin nasihat, ya, kumpul, bahkan termasuk jamaah nih Pak. Apa sih fungsinya jamaah? Nah, kita datang ke masjid nih, ya, salat. Bukan hanya kita ingin ya bisa sholat bersama imam, bukan hanya itu, ya. Tetapi yang paling dianjurkan adalah ketika engkau berada di masjid, engkau ikut sholat berjamaah, engkau akan bertemu dengan saudara-saudaramu. Dengan apa? Saudara-saudara kita saling menyapa, kan gitu ya, saling apa? Ya saling menyapa, saling mengingatkan. Sehingga bukan hanya engkau mendapatkan pahala engkau sholat berjamaah, tapi juga engkau mendapatkan pahala silaturahmi. Nah kita ke tempat ini juga sama, saling nyapa, ketemu, kan begitu ya, saling mendoakan. Nah ini yang penting para jamaah sekalian, ya. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga meridhai oleh Allah daripadanya, qala Rasulullah SAW, bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya la yalijun nar rajulun, tidak akan masuk neraka oleh seseorang, baka min khasyatillah, di mana ia nangis ya kepada Allah, dari sebab ia takut kepada Allah, hatta ya'udal labanu fid dar'i, sehingga kembali ya oleh susu ya ke teteknya, ya susu bisa kembali ke teteknya. Wala yajtami'u, dan tidak akan bergabung atau berkumpul gubarun, debu, fi sabilillah, sebab ia berjuang di jalan Allah, wa dukhanun, dan juga asap ya jahannam, atau apa, asap neraka apa, jahannam, rahu at-Tirmidzi. Apa para jamaah sekalian, ketika kita khusyuk kepada Allah, kita ibadah khusyuk, ya, baca Quran bisa apa, bisa khusyuk, kita zikir bisa khusyuk. Kata Nabi, orang yang begini jauh sama neraka, ya, jauh sama apa, sama neraka. Bahkan dirinya ya, seperti halnya susu yang sudah keluar dari tetek, ya. Pertanyaan saya, bisa nggak susu tersebut masuk lagi? Nggak bisa, ya. Air susu yang keluar dari tetek, ya, maka tidak bisa masuk lagi. Begitulah seseorang yang sedih atau khusyuk kepada Allah, dengan sebab ia takut kepada Allah, dia nangis kepada Allah, maka dirinya akan masuk ke dalam surga, dan tidak mungkin, mustahil dia masuk ke dalam neraka, seperti mustahilnya air susu sudah keluar dari tetek bisa balik lagi. Seperti halnya bayi yang sudah lahir kemudian masuk lagi ke dalam apa? Ke dalam rahim. Ini adalah sesuatu yang ya mustahil, ya. Wa anhu, dan daripadanya qala, berkata ia, qala Rasulullah SAW, sab'atun yuzallimuhumullah, ada 7 golongan yang mereka itu mendapatkan naungan dari Allah, fi zillihi, di dalam naungannya, yauma la zilla illa zilluhu, di hari di mana tidak ada naungan kecuali ia bernaung, kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, imamun adil, imam yang adil, imam yang adil. Adil di sini ini pernah disampaikan oleh siapa tuh pengarang Ibnu Khaldun, ya, bahwa orang yang adil bukan sama rata. Orang yang adil adalah orang yang menempatkan atau orang yang menempatkan sesuatu pada tempatnya, atau orang yang menunaikan sesuai dengan keahliannya. Nah begitu, ya. Umpamanya
seorang ustadz, ya, apa nih yang menjadi keahliannya? Ya, dia mengajar. Maka ini adalah sosok yang adil, sosok yang adil, pengusaha yang dermawan. Ini adalah pengusaha yang adil, seorang imam yang melaksanakan ya tugasnya dengan baik, tidak bertentangan dengan agama, ya, melaksanakan kewajiban sebagai pemimpin, ya, melindungi rakyatnya. Ya, ini adalah imam yang adil, ya, imam yang adil. Sehingga kita ini dituntut untuk adil dalam kapasitasnya masing-masing, ya. Kemudian wasyabun nasya'a min fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh beribadah kepada Allah, ya, anak muda, ya, makanya harus apa? Ya, harus didorong untuk apa? Untuk dia beribadah, untuk, ya, terutama masjid, ya, jangan sampai apa? Jangan sampai nanti masjid ini tidak ada generasinya, yang orang-orang tua yang rajin ibadah mati, yang anak mudanya tidak apa? Tidak dikader. Mari kita dorong anak muda, anak-anak kita untuk senantiasa istiqomah beribadah kepada Allah. Warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, laki-laki yang hatinya selalu bergantung kepada masjid. Nah, baik dia mengisinya dengan ibadah, baik dia mengisinya bagi orang-orang yang diberikan rezeki, ya, pokoknya kalau masjid minta, ya, ada rezeki saya berikan. Nah, ini termasuk orang yang mu'allakun bil masajid, ya. Saya nggak bisa ngasih sesuatu, tapi saya bisa membantu dengan apa? Dengan tenaga, berkhidmah kepada masjid untuk apa? Tenaga. Ini juga sama, ya. Termasuk kita yang mengisi hari ini, mudah-mudahan hati kita termasuk mu'allakun bil masajid. Kemudian warujulani tahabba fillahi ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi, dua orang yang saling mencintai di hadapan Allah, kepada Allah, ia berkumpul, ya, saling mencintai kepada Allah, ia berpisah pun saling mencintai kepada Allah. Nah, mudah-mudahan kita nih termasuk, kita kumpul, ya, kita dalam rangka apa? Cintanya kita kepada Allah, dan kita berpisah pun juga atas dasar apa? Lillahi ta'ala. Kemudian warajulun da'athu imra'atun dzatu jamalin wa mansib, laki-laki yang ketika diajak oleh wanita, ya, untuk berbuat tidak senonoh karena sebab kecantikannya, kemudian ia tolak, ia tolak. Faqala inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu, ya, wa ta'ala. Wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin, kemudian laki-laki yang memberikan sedekah, ya, dengan sedekahnya fa akhfaha, kemudian menyembunyikannya, hatta la ta'lama shimalu, sampai tidak mengetahui oleh tangan kirinya ma tunfiqu yaminuhu, apa yang ia infakkan dengan tangan kanannya. Artinya ketika kita bersedekah, maka sedekahlah lillahi ta'ala, ya. Loh Pak Ustadz, bagaimana kalau menyebut? Nah, itu kan kalau Jumatan kadang disebut si fulan, ya. Apakah itu tidak termasuk riya? Nah, ini nanti masuk babnya beda lagi. Ya, boleh menyebutkan nama-nama orang yang bersedekah dengan tujuan untuk apa? Ya, memancing, ya, orang lain untuk bersedekah. Nah, tujuannya biar supaya orang lain pada ikutan apa? Sedekah. Itu nggak jadi masalah. Tapi tidak boleh kalau tujuannya untuk apa? Ya, untuk agar seseorang menjadi riya. Atau dia mesen, tolong sebutin nama saya, detailnya lengkap, ya, nanti kalau perlu sebutin nama saya paling pertama. Nah, ini jangan, ya, dia khawatirkan apa? Riya. Wa rajulun dzakarallah, kemudian laki-laki yang senantiasa ingat kepada Allah, khalian, yang sunyi,
fafadat ainahu, ya kemudian matanya bercucuran air air mata. Jadi seseorang yang zikir kepada Allah kemudian matanya berlinang air mata, inilah seseorang yang nantinya di akhirat akan dinaungi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Karena kita di padang mahsyar, selama kita di padang mahsyar berapa lama di sana? 50.000 tahun. Ya, kemudian matahari akan didekatkan di atas kepala kepala kita. Lah sekarang matahari jauh aja panas, apalagi matahari berada di atas kepala kita. Nah, tentunya orang-orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah, orang-orang yang dilindungi oleh Allah, mereka dalam keadaan dalam keadaan tenang di sana. Nah, mudah-mudahan 7 golongan ini kita termasuk salah satu di antaranya. Karena 50.000 tahun bukan waktu yang waktu yang sebentar, ya. Mudah-mudahan para jamaah sekalian, kita di sisa-sisa usia kita, ya. Tadi saya katakan guru kita wafat, tinggal giliran kita kapan kita wafat. Mudah-mudahan wafatnya kita nanti dalam keadaan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan selama masa hidup kita ini mari kita isi dengan ibadah kepada Allah, kita khusyuk kepada Allah. Dan mudah-mudahan kita pun termasuk daripada hamba-hamba yang beriman, yang nantinya di akhirat mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, serta mendapat syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, insyaallah kita akan lanjut lagi pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan semua yang hadir bisa hadir kembali dalam keadaan sehat dan juga panjang umur fi taatillah wa taati Rasul. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan pembacaan doa. Ada hadhihi niyyah wa ada kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ilahil karim, antal karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا وجماعتنا من أهل العلم والخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.